Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tidak Nyata. Sebelum kita mulai, coba absen dulu dari kota mana saja nih siap dengar kisah kali ini? Tulis kota kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan cerita seru lainnya. Siapkan nyali kalian. Mari kita mulai ceritanya. Saat Anggi mencoba memasuki kamar rahasia milik kedua orang tuanya diam-diam, dengan menggunakan kunci yang dia ambil di lemari kamar ibunya, akhirnya pintu itu pun bisa terbuka. Anggi masuk ke kamar itu dengan niat mencari saklar lampu untuk menyalakan lampunya agar tidak gelap. Tapi baru 2 langkah Anggi masuk tiba-tiba tangannya ditarik keluar paksa dari kamar itu hingga tubuh Anggi terpelanting ke lantai depan pintu kamar. Anggi meringis kesakitan lalu menatap sosok di hadapannya yang menarik paksa keluar dari kamar itu tadi adalah ibunya. "Ibu, kenapa ibu narik Anggi kasar banget sih? Sampai dibanting gini, sakit tau Buk?" Keluh Anggi dengan wajah kesakitan. "Tapi kok ibu sudah pulang? Ini kan masih siang Buk." Tanya Anggi penasaran. "Kamu mau ngapain masuk ke kamar itu?" Tanya perempuan yang mirip dengan Sundari itu sambil melotot pada Anggi. "Anggi cuma penasaran dengan kamar itu Buk. Lagian ada apa sih di dalam kamar itu?" Tanya Anggi sambil berdiri dari lantai. "Dengar, jangan pernah masuk ke dalam kamar itu lagi. Ingat itu." Perempuan itu melotot pada Anggi yang membuat Anggi sedikit ngeri. "Ibu kenapa sih? Anggi cuma mau masuk kamar itu saja kok ibu marah?" "Anggi penasaran Buk." Tanya Anggi dengan raut ketakutan. "Pergi dan masuk ke kamarmu sekarang," bentak perempuan yang mirip dengan Sundari itu dengan wajah penuh amarah pada Anggi. "Tapi Buk." "Anggi, masuk ke kamarmu sekarang. Dasar anak tak tahu diri." Suara perempuan itu menggema di lorong dekat gudang itu membuat Anggi sedikit merinding lalu berlari pergi ke kamarnya sambil menangis. Sesampainya di kamar, Anggi segera tengkurap di tempat tidurnya membenamkan wajahnya ke bantal. Kenapa ibu bisa semarah itu pada Anggi sih? Padahal Anggi kan cuma mau masuk ke kamar itu. Dan seumur-umur ibu kendak pernah membentak atau memarahiku seperti itu. Batin Anggi sambil terus menangis. Apa sih sebenarnya isi kamar itu? Kenapa ibu sebegitu marahnya padaku bahkan ibu menarikku sekasar itu sampai aku terbanting di lantai? Rasa penasaran Anggi kian membuncah mengingat perlakuan dan amarah ibunya pada Anggi ketika ingin masuk ke kamar tadi. Karena rasa sedih, kesal dan kecewa pada ibunya yang telah membuatnya menangis siang itu, Anggi pun ketiduran di kamarnya hingga sore hari. "Enduk Nggi, Anggi." Tok tok tok. Berkali-kali Edi mengetuk dan memanggil putrinya dari luar kamar. Anggi pun terbangun dari tidurnya karena mendengar berisik pintu diketuk dan suara bapaknya yang memanggil-manggil namanya itu. "Ada apa sih Pak?" Tanya Anggi sambil membuka pintu kamarnya. "Bangun Tonduk, ini sudah sore loh," jawab Edi. "Kamu itu pulang sekolah kok ndak bangunin Bapak Sindu? Padahal Bapak itu tadi nungguin kamu. Pulang sampai ketiduran loh. Bapak itu mau minta ditemani periksa ke dokter," ucap Edi dengan raut marah. "Sudah sana mandi. Ini sudah sorel," perintah Edi pada Anggi. Anggi pun mengambil handuk lalu ngeloyor ke kamar mandi tanpa menghiraukan bapaknya yang marah-marah itu. "Kenapa sih hendak ibu kendak bapak hari ini marahin Anggi? Salahku di mana coba?" gerutu Anggi sambil mandi. Jam 7 malam Sundari sampai di rumah disambut dingin dan cemberut oleh Anggi anaknya. "Kamu ini kenapa Tonduk? Ibu baru pulang capek-capek kok malah dinesoni, dicemberuti gitu?" Tanya Sundari sambil tersenyum. "Bukannya tadi siang ibu sudah pulang?" Tanya Anggi dengan sikap dingin. "Pulang Pietro? Ibu itu sibuk di rumah makan. Kamu katanya mau bantuin ibu ditunggu sampai sore juga ndak datang kok," jawab Sundari suwot. Anggi terkejut mendengar jawaban ibunya itu. "Tapi ibu tadi siang kan pulang sebentar Tobuk, malah marahin Anggi segala." Tanya Anggi sambil mengerutkan dahi merasa aneh. "Kalau ibu pulang siang tadi siapa yang jaga kasir? Ini ibu baru pulang karena semua rumah makan dagangannya habis cepat," jawab Sundari merasa kesal pada Anggi yang mencecarnya dengan pertanyaan aneh. "Kalau ibu kendak pulang, terus siapa yang tadi membantingku dan memarahiku di depan kamar itu?" Batin Anggi mulai sedikit ketakutan. Anggi terdiam penuh tanya, sebenarnya apa yang terjadi di rumahnya ini? "Buk,
Tadi siang Ibuk itu di rumah lo, dan memarahi Anggi, bahkan Ibuk menarik tangan Anggi kasar hingga Anggi terpelanting ke lantai. Ucap Anggi dengan rasa kebingungan. Enduk. Mungkin kamu itu mimpi. Lah wong pulang sekolah langsung tidur di kamar lo, Buk. Padahal bapak nungguin kalau pulang sekolah mau tak suruh nemenin periksa ke dokter. Tak tunggu sampai ngantuk pulang sekolah malah tidur di kamar sampai sore, Buk, hehe. Ucap Edi sambil terkekeh. Anggi hanya terdiam tak percaya dengan omongan bapaknya itu. Dia benar-benar yakin kalau tadi siang itu bertemu perempuan yang mirip dengan ibunya di rumah. Bahkan perempuan itu juga memarahinya saat dia mau masuk ke kamar yang di sebelah gudang. Buk. Anggi itu tidak mimpi loh. Bahkan pinggang Anggi masih terasa sakit ini karena tadi Ibuk tarik tangan Anggi dengan kasar sampai Anggi jatuh ke lantai. Balas Anggi tak mau mengalah. Ya sudah. Mungkin itu hanya halusinasimu saja, Nduk. Sekarang tidur sana. Ibuk mau mandi, capek banget Ibuk, Nduk. Ucap Sundari lalu pergi ke kamarnya. Anggi pun beranjak lalu pergi ke kamarnya untuk tidur karena hari sudah malam. Ada apa sih, Pak? Kenapa Anggi seperti itu? Tanya Sundari pada Edi yang menyusulnya ke kamar. Kita hampir kecolongan, Buk. Kecolongan opo sih, Pak? Tadi siang Anggi membuka pintu kamar rahasia kita itu, Buk. Jawab Edi pelan. Apa? Kenapa bisa sih, Pak? Bukannya pintunya sudah dikunci? Tanya Sundari sedikit terkejut. Bapak juga heran dari mana dia dapat kuncinya, Bu? Ibuk nyimpennya di mana sih sampai Anggi tahu? Sundari segera berdiri lalu membuka lemarinya dan melihat di dalam laci tempat dia menyimpan kunci. Benar, sepertinya dia ambil dari lemari Ibuk, Pak. Ucap Sundari sambil menatap suaminya. Apa yang bocah itu cari sih? Sampai bongkar-bongkar lemari Ibuk? Tanya Edi penasaran. Ibuk hendak tahu, Pak. Lagian bapak ini di rumah kerjaannya tidur terus, hendak ngawasi anak. Jawab Sundari sedikit emosi. Ibuk ini sudah capek kerja harus ngontrol 3 rumah makan, Pak. Bapak ini hanya di rumah santai sakakok yang ndak bisa ngawasi yang satu itu sih, Pak. Keluh Sundari sedikit emosi. Maafkan Bapak, Buk. Memang Bapak yang salah. Jawab Edi lirih. Sundari pun terdiam lalu pergi ke kamar mandi. Jangan-jangan yang ditemui Anggi tadi Kanjeng Ratu yang menyamar jadi aku. Bocah ini endea diawasi tenan. Kalau dia sampai cerita pada orang lain kan bahaya. Batin Sundari sambil mandi. Keesokan harinya sebelum kedua orang tuanya bangun, Anggi mengendap-endap ke kamar yang membuatnya penasaran itu. Ketika sampai di depan pintu kamar, Anggi mencoba membuka pintunya dan ternyata pintu kamar itu sudah dikunci lagi oleh kedua orang tuanya. Sebenarnya apa sih isi kamar ini? Kenapa rahasia banget? Aku kan juga anggota keluarga. Kenapa aku ndak boleh tahu isi kamar ini? Batin Anggi penuh tanda tanya. Nanti pulang sekolah aku cari kuncinya lagi saja. Aku harus tahu apa yang ada di dalam kamar itu. Ucap Anggi lirih lalu pergi dari depan pintu kamar yang selalu terkunci itu. Enduk, Nggi. Nanti pulang sekolah langsung ke tempat Ibuk yo. Gantiin Ibuk. Ibuk mau antar bapakmu periksa ke dokter hari ini. Perintah Sundari pada Anggi saat sedang sarapan. Memangnya bapak sakit apa sih, Buk? Tanya Anggi. Yo, Ibuk hendak tahu bapakmu itu sakit apa. Makanya Ibuk mau periksain ke dokter. Kamu tahu sendiri kan kalau bapakmu itu lemes terus. Kerjaannya hanya tidur saja. Ibuk takutnya bapakmu ada penyakit enduk. Kan kalau ketahuan bisa segera diobati. Jawab Sundari. Iyo, Buk. Nanti pulang sekolah Anggi langsung ke rumah makan Ibuk. Jawab Anggi singkat. Tapi nanti Anggi belikan mobil yo, Buk. Pinta Anggi sambil cemberut. Iya. Nanti kalau kamu sudah bisa nyetir dan sudah punya SIM, Ibuk belikan mobil yang bagus buat kamu, tapi kamu harus janji. Ucap Sundari sambil menatap putri kesayangannya itu. Janji apa, Buk? Tanya Anggi kebingungan. Kamu harus janji ndak bakalan masuk ke kamar sebelah gudang itu. Jawab Sundari sambil melotot pada Anggi. Memangnya kenapa sih, Buk? Kenapa kamar itu ndak boleh Anggi masuki? Kamar itu bahaya, Enduk. Temboknya retak besar dan mau roboh. Makanya Ibu kunci, kalau ada yang masuk nanti takutnya temboknya bisa roboh. Jawab Sundari berbohong. Kenapa ndak direnovasi saja, Buk? Tanya Anggi. Ibu kendak sempet di rumah Enduk. Ndak ada yang mengawasi tukang nanti. Bapakmu kan kerjaannya tidur terus. Nanti kalau tukang itu nyolong simpenan kita gimana? Bener juga sih kata Ibuk. Kalau ada orang ngambil perhiasan emas Ibuk yang seperti itu bisa gawat. Batin Anggi sambil mangguk-mangguk.
Iya Buk, Anggi janji. Ucap Anggi sambil tersenyum pada ibunya. Semoga saja dia ndak penasaran lagi dengan kamar itu. Masalahnya 3 hari lagi itu malam bulan purnama. Bisa gawat kalau Anggi ingin tahu perihal kamar itu. Batin Sundari sambil tersenyum. Benar saja sepulang sekolah Anggi langsung ke rumah makan milik ibunya di kota. Karena Sundari ingin membawa Edi ke dokter untuk memeriksakan kesehatannya. Sebenarnya Sundari juga takut kalau Edi terus-terusan loyo. Takut tak bisa melayani Kanjeng Ratu lagi. Padahal dia sangat suka dengan emas yang ditinggalkan oleh Kanjeng Ratu setelah mereka berhubungan. Setelah pamit pada Anggi, Sundari dan Edi pun berangkat ke tempat dokter terbaik di kota itu. Setelah kepergian kedua orang tuanya, Anggi hanya duduk bengong di meja kasir. Pikirannya masih tertuju pada kamar rahasia di rumahnya itu. Siapa perempuan yang aku temui di depan kamar kemarin yo? Dia persis Ibuk. Tapi kenapa sifatnya kasar banget dan nada bicaranya padaku selalu membentak-bentak. Sedangkan Ibuk, walaupun marah dia ndak pernah sampai ngomong kasar padaku. Apalagi sampai bilang aku anak tak tahu diri. Pikiran Anggi diliputi pertanyaan yang tak mampu dia jawab. Aku harus pura-pura tidak peduli pada kamar itu. Biar Ibuk sama bapak tenang. Tapi aku tetap akan cari tahu apa isi kamar itu. Ucap Anggi lirih. 3 hari telah berlalu dari kejadian itu. Anggi sudah pura-pura lupa dan tak peduli pada kamar rahasia itu, membuat kedua orang tuanya pun tenang dan tak lagi mencemaskan Anggi. Hari itu Sundari sudah berbelanja segala keperluan sesaji untuk malam bulan purnama, yang tepat terjadi di tengah malam nanti. Semoga malam nanti Mas Edi sekuat malam-malam purnama sebelumnya. Walaupun dia loyo dan malas-malasan, tapi kalau bersama Kanjeng Ratu dia pasti sekuat biasanya. Harap Sundari demi mendapatkan kepingan emas lagi. Jam 7 Sundari sudah sampai di rumah. Dengan diam-diam dia menyelinap masuk ke kamar rahasia itu. Setelah melihat situasi aman dari pantauan anaknya. Sesampainya di dalam kamar, Sundari segera mengunci pintu dari dalam lalu mempersiapkan sesaji di sebuah nampan yang dia letakkan di meja kecil. Setelah selesai merapikan sesaji, Sundari segera menyalakan 2 dupa sambil merapalkan mantra-mantra untuk pesugihannya. Aroma dupa segera memenuhi ruangan kamar itu. Setelah itu Sundari bergegas meninggalkan kamar serta mengunci pintunya lagi sebelum Edi masuk agar tak dibuka oleh Anggi. Pak, sesajinya sudah Ibu pasang. Nanti kalau Bapak masuk, pintunya kunci lagi yo. Takutnya Anggi masih penasaran dengan kamar itu, ucap Sundari pada Edi suaminya. Apa Bapak masih lemes dan hendak bertenaga Pak? Tanya Sundari dengan cemas. Endak Buk, justru stamina Bapak sangat segar bugar ini. Bapak heran Buk, kenapa ya? Kalau hari biasanya Bapak lemes dan loyo, tapi kalau malam bulan purnama gini semangat Bapak pokoknya kuat banget lo Buk. Tanya Edi keheranan. Mungkin karena Bapak juga seneng kali jadi semangat banget. Jawab Sundari sedikit berbohong. Maaf yo Buk jika selama ini Bapak endak bisa memuaskan Ibu. Endak apa-apa Pak. Asalkan Bapak sehat saja, Ibu ini sudah seneng banget loh. Jawab Sundari sambil tersenyum pada suaminya itu. Ibu jagain Anggi di kamar yo. Bapak kok mulai was-was dengan bocah itu, rasa penasarannya itu lo bikin greget. Iyo Pak, Ibu juga greget banget sama anakmu itu hehe. Jawab Sundari sambil tertawa. Ya sudah nanti Ibu tidur di kamar Anggi Pak. Sekarang, Bapak siap-siap dulu. Ucap Sundari dengan santai. Apa karena energinya disedot Kanjeng Ratu tiap malam bulan purnama ya? Jadinya Mas Edi loyo ndak ada tenaga gitu. Dan semangat hidupnya seolah mulai redup. Sudah tak periksain ke dokter. Kata dokter ndak ada penyakit di tubuh Mas Edi. Batin Sundari merasa kasihan pada suaminya. Ah, tapi kalau ia berhubungan dengan Kanjeng Ratu membuatnya loyo dan lemes gitu. Kenapa Mas Pramono tidak? Malah kuat banget padahal dia justru lebih dulu mengabdi pada Kanjeng Ratu. Terus Mas Edi ini kenapa ya? Batin Sundari bertanya-tanya namun dia tak paham dengan kondisi suaminya itu. Tepat jam 11 malam Edi dan Sundari keluar kamar. Sundari menengok Anggi di kamarnya memastikan Anggi sudah tertidur pulas. Saat yakin Anggi sudah tertidur, Sundari kembali menghampiri suaminya dan mengantarnya untuk masuk ke kamar rahasia itu. Ibu kunci saja pintunya Buk, di dalam kamar kan ada kunci serep. Ucap Edi pada istrinya lalu dia pun masuk dan menutup pintu kamar itu. Sundari segera mengunci pintu kamar itu, dan seperti biasa dia akan menunggui suaminya di sofa ruang tengah sambil menonton TV, hingga pukul 2 pagi nanti saat sang Kanjeng Ratu sudah meninggalkan suaminya berserta kepingan sisik emas. Saat tepat tengah malam Edi sudah bergumul dengan siluman ular yang di matanya,
adalah seorang putri keraton yang sangat cantik itu membuatnya melupakan segalanya. Jam 1 dini hari Anggi terbangun dari tidurnya karena tenggorokannya terasa kering dan haus sekali. Anggi pun terbangun lalu meraih gelas yang biasanya ada di meja kamarnya dan sudah tersedia air minum. Namun malam itu dia lupa mengisi gelas itu dengan air, hingga terpaksa dia pun keluar kamar untuk mengambil air minum ke dapur. Saat kembali dari dapur dan membawa segelas air, tatapan mata Anggi tertuju pada pintu kamar rahasia yang selalu terkunci di sebelah gudang. Anggi pun berjalan berjinjit pelan-pelan mendekati pintu kamar itu. Anggi tersentak saat berada di depan pintu kamar. Dia seperti mendengar suara orang di dalam kamar. Karena penasaran Anggi pun menempelkan telinganya di daun pintu untuk menguping suara apa yang ada di dalam kamar itu. Namun tak terdengar suara apa-apa, hanya sunyi senyap. Perasaan tadi terdengar suara orang di dalam kamar deh. Kenapa sekarang sepi ndak ada suara apa-apa? Ucap Anggi lirih. Anggi pun pergi dari depan pintu itu. Namun baru selangkah dia beranjak tiba-tiba dia mendengar seperti sebuah desisan. Anggi pun celingukan mencari arah suara desisan itu namun dia tak mendengar suara itu lagi. Anggi merasa takut dan merinding sekali hingga dia pun berlari ke ruang tengah rumah itu. Sesampainya di ruang tengah Anggi lebih terkejut lagi karena mendapati ibunya sedang tertidur sambil duduk di sofa dengan TV yang masih menyala. Endak ibu kendak bapak sama saja sering tidur di sofa dengan TV menyala ndak dimatiin. Gerutu Anggi lalu menghampiri ibunya itu. Sesampainya di ruang tengah, Anggi terkejut karena melihat ibunya sedang duduk bersandar di sofa, namun tertidur pulas dengan TV di depannya masih menyala. Endak bapak, endak ibu. Sama saja seneng banget tidur di sofa dengan TV menyala ndak dimatiin. Gerutu Anggi sambil mematikan TV lalu membangunkan ibunya. Buk, ibuk, bangun, pindah ke kamar jangan tidur di sini. Ucap Anggi sambil menggoyang-goyangkan tubuh ibunya. Sundari membuka matanya dan sangat terkejut melihat Anggi sudah ada di dekatnya. Loh kamu kok belum tidur enduk? Ngapain kesini? Tanya Sundari dengan panik. Ibuk yang ngapai tidur di sini? Kenapa ndak tidur di kamar? Di sini banyak nyamuknya Buk. Pindah ke kamar. Jawab Anggi dengan tegas seperti orang tua saja. Waduh, tadi Ibuk nonton TV kok malah ketiduran di sini si Enduk. Kamu sendiri ngopo jam segini malah kesini? Tanya Sundari dengan cemas, karena takut jika Anggi mengintip bapaknya yang sedang berada di kamar rahasia itu. Anggi tadi terbangun Buk haus banget. Tapi air minum di kamar Anggi habis. Ya sudah Anggi bangun terus ngambil minum di dapur. Jawab Anggi dengan sebal. Sundari terbelalak mendengar jawaban putrinya itu. Jika Anggi pergi ke dapur pasti dia penasaran dengan kamar itu. Ya sudah, sekarang balik tidur sana. Ini masih malam. Ibu juga mau pindah tidur ke kamar. Ucap Sundari sambil tersenyum pada putrinya itu lalu pura-pura berdiri untuk pindah ke kamarnya. Buk. Tadi Anggi mendengar seperti suara desisan ular di dapur Buk. Makanya Anggi lari ke sini. Takut kalau itu ular berbisa. Ibuk hati-hati kalau ke dapur yo. Takutnya itu tadi benar-benar ular yang masuk ke rumah kita. Terus sembunyi di dapur. Ucap Anggi pada ibunya yang membuat Sundari salah tingkah dan cemas. Mosok iyo sih enduk? Ih. Ngeri ibu kalau benar ada ular masuk rumah. Sudah kamu masuk kamar sana. Terus kunci pintunya jangan sampai ularnya masuk ke kamar kamu. Balas Sundari dengan pura-pura ketakutan. Iya Buk, Anggi juga ngeri. Ya sudah Anggi pergi ke kamar duluan Buk. Ibuk juga pergi ke kamar yo. Jawab Anggi sambil berlari kecil masuk ke kamarnya lalu mengunci pintu. Setelah yakin Anggi sudah masuk ke kamarnya, Sundari duduk lagi di sofa dengan pikiran cemas. Kenapa aku bisa ketiduran sih? Terus bocah itu kenapa juga harus bangun tengah malam gini? Jangan-jangan dia nguping di kamar itu. Batin Sundari dengan panik. Sundari merasa ragu dengan Anggi. Apa dia kembali tidur atau tidak? Sundari pun berjalan mendekati kamar putrinya itu lalu menguping di pintunya. Sepi banget, berarti sudah tidur dia. Aku ngecek ke dapur dululah. Ucap Sundari lirih lalu kembali ke ruang tengah sebelum ke dapur. Waktu masih menunjukkan pukul 1:30 dini hari. Sundari mondar-mandir di ruang tengah itu dengan pikiran cemas. Takut jika Anggi mengetahui aktivitas Bapakni di kamar rahasia itu. Hingga tepat pukul 2 dini hari, Sundari bergegas ke depan pintu kamar rahasia itu. Pelan-pelan dia menempelkan kupingnya di pintu untuk menguping masih adakah suara-suara pergumulan di dalam kamar itu. Setelah yakin tak ada suara apapun di dalam kamar,
Sundari pun membuka pintunya pelan-pelan lalu segera masuk ke dalam kamar dan menguncinya kembali. Seperti biasa dia hanya menemukan suaminya yang tertidur pulas tanpa sehelai pakaian yang menempel di tubuhnya. Segera Sundari memunguti kepingan-kepingan sisik emas yang berserakan di atas sprei sambil menghitungnya hingga semua terkumpul di sebuah kain untuk membungkus yang telah dia siapkan sebelumnya. Kenapa semakin lama semakin berkurang jumlah sisik emas yang ditinggalkan Kanjeng Ratu ya? Tahun-tahun pertama dapat 300 keping tiap bulan purnama, semakin lama semakin berkurang, kini hanya 200 keping sisik emas. Apa Mas Edi kejantanannya semakin berkurang ya? Besok aku harus tanya Mas Pramono, dia pasti lebih paham. Batin Sundari sambil tersenyum. Setelah menyimpan kepingan sisik emas miliknya, Sundari segera memakaikan baju pada tubuh suaminya yang sudah tak berdaya kelelahan dan tertidur pulas. Setelah itu dia mengendap-endap keluar dari kamar menuju kamarnya. Keesokan harinya Sundari bangun lebih awal untuk memasak sarapan buat suami dan anaknya juga untuk mengawasi agar Anggi tak membuka kamar itu lagi, karena bapaknya masih tertidur pulas di dalam kamar. Wah, tumben ibu masaknya banyak, ada nasi goreng, ada sambal ati dan ikan goreng, semuanya enak banget. Ada acara apa Buk? Tanya Anggi yang sudah rapi dengan seragam sekolahnya. Yo ibu masak buat sarapan kamu sama bapakmu Tonduk. Lagian ini ibu masak juga buat makan siang bapakmu nanti. Jawab Sundari dengan santai. Bapak mana Bu? Kok enggak ikut sarapan? Tanya Anggi penasaran. Bapakmu belum bangun Enduk. Sepertinya bapakmu itu sedang enggak enak badan. Nanti siang pulang sekolah kamu gantiin ibu di kasir Yonduk. Ibu mau carikan bapakmu obat. Iya Buk, nanti pulang sekolah Anggi langsung ke tempat ibu. Tapi bener ya Buk, beliin Anggi mobil. Jawab Anggi sambil mengedip-ngedipkan matanya pada ibunya. Kan ibu sudah bilang, kalau kamu sudah bisa nyetir dengan baik dan sudah punya SIM ibu bakalan belikan mobil yang bagus buat kamu. Jawab Sundari. Ya sudah nanti kalau ibu sudah selesai cari obat buat bapak, tolong daftarin Anggi kursus nyetir yo Buk. Pinta Anggi dengan sopan pada ibunya yang membuat Sundari tersenyum sambil menyentil hidung Anggi. Ya sudah sana berangkat sekolah. Nanti telat lagi, ibu juga mau berangkat ke rumah makan. Perintah Sundari yang langsung disambut anggukan putrinya itu. Setelah berpamitan pada ibunya Anggi pun segera berangkat ke sekolah mengendarai motor bebeknya. Setelah yakin kalau Anggi sudah pergi jauh, segera Sundari menuju ke kamar rahasia itu untuk membangunkan Edi suaminya. Buk, badanku sakit semua loh Buk, dan rasanya lemes gini. Keluh Edi saat baru terbangun. Bapak mandi pakai air hangat sana, itu loh sudah ibu siapkan. Setelah itu bapak sarapan dan tidur lagi di kamar. Perintah Sundari sambil menuntun suaminya keluar kamar. Bapak ke kamar mandi sendiri yo, ibu mau merapikan kamar itu. Ibu juga mau membuang sisa sesaji dan membersihkannya. Takut kalau Anggi masih penasaran dan bisa masuk ke kamar lagi Pak. Ucap Sundari disambut anggukan suaminya. Sundari segera membersihkan kamar itu, membuang semua sisa sesaji, merapikan tempat tidurnya lalu keluar kamar dan mengunci pintunya kembali. Setelah dirasa semua aman Sundari pun berangkat ke rumah makannya seperti biasanya bekerja mengontrol semua totalan pengeluaran dan pemasukan ketiga rumah makannya. Seperti janjinya pada ibunya. Siang itu sepulang sekolah Anggi langsung ke tempat ibunya bekerja. Sundari pun merasa senang karena dia bisa pergi ke rumah Pramono untuk menjual kepingan sisik emas yang dia dapat semalam. Kalau kamu sudah selesai makannya, ibu tinggal sebentar ke belakang pasar ini Enduk. Ibu mau mencari obat buat bapakmu. Ucap Sundari di samping putrinya yang sedang makan dengan lahapnya. Memangnya di belakang pasar ini ada klinik dokter Tobuk? Tanya Anggi penasaran. Bukan dokter Enduk, tapi ke tempat orang pintar, paranormal gitu. Soalnya kemarin ibu bawa bapakmu ke dokter terbaik di kota ini. Kata dokter itu tidak ada penyakit apa-apa di tubuh bapakmu. Oh gitu ya Buk. Yo wes lah ibu berangkat saja. Anggi sudah selesai makan ini. Yo wes, ibu berangkat Yonduk. Pamit Sundari lalu beranjak keluar rumah makannya. Karena dari rumah makannya ke rumah Pramono tidaklah jauh. Sundari memilih berjalan kaki tidak membawa mobilnya. Sesampainya di rumah Pramono seperti biasa mereka selalu berhubungan melepaskan hasrat mereka dahulu sebelum melakukan transaksi jual beli kepingan sisik emas itu. Mas, kenapa ya suamiku itu sekarang loyo banget? Lemes dan kerjaannya itu tidur terus loh? Sudah aku periksakan ke dokter. Tapi kata dokter dia ndak ada penyakit apa-apa mas.
Tanya Sundari sambil bermanja pada Pramono. Biasa itu Dek, kan setiap dia berhubungan dengan Kanjeng Ratu seluruh energinya itu tersedot. Jadi energi suamimu itu menjadi sebuah kekuatan tersendiri gitu bagi Kanjeng Ratu. Jelas Pramono dengan sabar. Tapi kok Mas Pramono ndak seperti suamiku? Padahal Mas Pramono kan lebih dulu mengabdi pada Kanjeng Ratu. Suamimu yang terlalu bodoh Dek, dia terlalu menuruti permainan Kanjeng Ratu. Harusnya setengah jam saja sudah cukup itu. Suamimu kan kalau lagi melayani Kanjeng Ratu sampai berjam-jam, tentu seluruh energinya tersedot semua Dek. Jawab Pramono sambil tersenyum. Apakah akan berefek buruk bagi kesehatan suamiku Mas? Tanya Sundari dengan cemas. Yo tentu berefek buruk Dek. Jawab Pramono sambil tersenyum. Efek buruknya apa Mas? Tanya Sundari lagi dengan wajah muram. Efek buruknya ya suamimu cepat mati. Seperti suaminya Rahayu dulu. Jawab Pramono dengan serius. Sundari terkejut mendengar jawaban Pramono itu. Raut wajahnya mulai berubah cemas dan ketakutan. Jadi dulu suaminya Rahayu juga meninggal karena energinya habis tersedot oleh Kanjeng Ratu Mas? Iya, suami Rahayu itu dulu adalah lelaki yang serakah. Selain hobi berjudi dia juga hobi main perempuan. Jadi saat dia melayani Kanjeng Ratu tentu seluruh keperkasaannya dia tunjukkan berjam-jam. Jangankan dengan seorang yang tampak seperti Kanjeng Ratu. Lawong sama perempuan jalanan saja dia tiap malam main kok. Dan pada akhirnya baru 3 tahun Rahayu menikmati kekayaannya dari Kanjeng Ratu. Suaminya sudah meninggal energinya tersedot habis mungkin. Jelas Pramono sambil membelai kepala Sundari yang tersandar di dadanya. Kenapa? Kamu takut suamimu mati juga Dek? Kan selama ini dia juga ndak bisa memuaskan Mutho. Kerjaannya tidur-tiduran di rumah saja, apa yang kamu takutkan kalau dia mati? Tanya Pramono sambil tertawa kecil. Walaupun kerjaannya males-malesan tapi kan dia berguna Mas. Ini setiap bulan dia masih menghasilkan ratusan keping sisik emas. Kalau sampai dia meninggal berarti aku sudah ndak akan dapat kepingan emas lagi dong. Balas Sundari dengan muka sedih. Dasar kamu ini. Aku pikir kamu itu sedih dan takut jika suamimu mati karena kamu masih mencintainya Dek. Ternyata sedih karena ndak ada yang menghasilkan emas lagi hahaha. Terus gimana dong Mas? Ada solusinya ndak agar suamiku ndak cepat meninggal? Tanya Sundari dengan serius. Ada Dek, dengan cara kurangi waktu bersetubuh dengan Kanjeng Ratu. Kurangi jadi 1 jam atau setengah jam saja. Nanti kalau Kanjeng Ratu murka gimana Mas? Marah sih ndak Dek. Tapi resikonya ya kepingan sisik emas yang ditinggalkan Kanjeng Ratu cuma sedikit. Kalau lama berjam-jam seperti suamimu itu kan dapatnya ratusan keping todek. Tapi kalau sebentar seperti caraku, palingnya dapatnya cuma 50 keping saja itu sudah paling banyak. Kadang malah cuma 20 keping. Kalau menurutku sih ndak apa-apa Dek dapatnya sedikit asalkan hidup lama. Kan sedikit-sedikit lama-lama jadi banyak juga. Daripada dapatnya banyak, tapi umurnya sedikit. Tutur Pramono menasehati Sundari. Terus caranya mempersingkat waktunya itu gimana Mas? Kan mereka yang menikmati dan mereka yang bergumul Mas. Gimana cara menyuruh suamiku menyudahinya? Itu tergantung suamimu Dek. Sepertinya suamimu juga sangat menikmatinya sih. Apa suamimu sudah tahu wujud asli yang dia layani selama ini Dek? Tanya Pramono pada Sundari. Belum Mas. Kan selama ini setiap habis berhubungan dia selalu tertidur pulas kelelahan Mas. Jadi dia belum tahu kalau emas yang aku punguti selama ini berbentuk sisik ular. Kalau dia tahu, aku takutnya dia ndak mau lagi melayani Kanjeng Ratu Mas karena ketakutan. Jawab Sundari pelan. Nah, itulah yang membuat suamimu begitu bersemangat melayani Kanjeng Ratu. Karena di matanya yang dia lihat itu adalah seorang putri yang sangat cantik. Coba sesekali kamu ceritakan tentang siapa yang dia layani itu Dek. Tapi jangan sampai menakut-nakutinya. Nanti malah beneran takut dia. Kamu bisa rugi. Oh gitu yo Mas. Ya sudahlah nanti aku nasihati suamiku Mas. Kasihan juga lo dia. Tiap hari ngelentruk. Loyo ndak punya semangat sama sekali Mas. Ucap Sundari sambil mengenakan pakaiannya dengan rapi. Mereka berdua pun menyudahi aktivitasnya lalu Pramono segera membayar semua kepingan emas yang Sundari bawa. Dan dia pun memberikan 1 set perhiasan emas berukuran lumayan besar sebagai bonus untuk Sundari karena telah melayaninya dengan baik, dan mempercayainya untuk membeli kepingan sisik emas milik Sundari. Merasa urusannya telah selesai, Sundari pun berpamitan pada Pramono untuk kembali ke rumah makannya.
Sepanjang jalan pikiran Sundari tak lepas dari perkataan Pramono yang bilang kalau suaminya terus-terusan melayani Kanjeng Ratu dengan waktu yang lama. Berjam-jam dia akan cepat meninggal karena energinya tersedot habis oleh Kanjeng Ratu. Kenapa Rahayu tak pernah cerita padaku? Kalau suaminya meninggal karena energinya disedot habis oleh Kanjeng Ratu saat melayani bersetubuh ya? Batin Sundari sambil terus berjalan hingga memasuki pekarangan rumah makannya yang kini tampak ramai sekali oleh pembeli. Kok lama banget sibuk? Tanya Anggi sedikit suwot. Yo namanya cari obat enduk, bukan beli obat. Kalau beli obat pasti cepat. Jawab Sundari sedikit menggoda putrinya itu. Terus kapan Anggi daftar kursusnya bu? Anggi sudah ndak sabar loh bu. Tanya Anggi sedikit merajuk. Besok enduk, besok biar diantar Mas Yanto. Nanti warung Mas Yanto biar dijaga Mas Sigit anaknya Bude Yuni. Dia sudah bisa diajari bertanggung jawab di warung sama Bude. Jadi besok biar jaga yang di tempat Mas Yanto sebentar. Yes, akhirnya besok aku kursus setir mobil. Terima kasih ibuku sayang. Balas Anggi dengan senang tak terkira. Sundari hanya tersenyum melihat tingkah anaknya yang kegirangan itu. Sundari duduk di meja kasir tapi pikirannya masih tertuju pada kondisi Edi suaminya itu. Gimana caranya aku menasehati Mas Edi ya? Kalau aku biarkan seperti itu, dia akan segera meninggal. Tapi kalau aku kasih tahu seperti apa wujud Kanjeng Ratu yang tidur dengannya, bisa-bisa dia ketakutan dan hendak mau lagi melayani Kanjeng Ratu. Bisa rugi aku tiap malam bulan purnama karena tidak mendapatkan sisik emas lagi. Sundari terus berpikir mencari jalan keluar dari masalah itu. Meskipun dia sibuk di kasir tapi pikirannya justru kacau entah kemana.